Shalom! Hai amazing people! Wow, udah lama kita gak jumpa. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Haleluya. Yeay. Tetap semangat, tetap sukacita apapun yang hari ini sedang kita alami, karena kita percaya Allah selalu menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita muji Tuhan untuk teman di rumah, dan di sini kita muji Tuhan, naikkan pujian kita bagi Dia. Amin.
selalu ada buat kita. Kau baik Tuhan. sesuatu yang indah dari Tuhan. Kayak mau sama-sama Tuhan menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar Tuhan. Dan kayak percaya berkat itu boleh menjadi bagian kami, karena itu menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, karena kami punya Allah yang luar biasa yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami mau siap dengarkan firman Tuhan sama-sama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pastinya kita semua sudah memuji Tuhan, bergirang bagi Dia, dan menyembah Tuhan. Biarlah kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada kali ini saya berikan judul manfaatkan waktu untuk menabur. Ya, puji nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ada di rumah masing-masing selama pandemi ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita dan menyertai kita.
Ya, buat semuanya adik-adik dan saudara-saudariku yang terkasih, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan, pastinya banyak yang dikerjakan di rumah, ya. Dan pada kali ini kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan saya taburkan kepada adik-adik dan saudara-saudari yang terkasih dapat memberkati semuanya. Haleluya. Di mana kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, kita tidak pernah tahu sampai kapan kita masih hidup. Kita tidak pernah tahu batas usia kita sampai kapan. Tetapi selama Tuhan masih memberikan kita nafas, marilah kita berikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Seperti Daud yang bertanya kepada Tuhan dalam Mazmur 39 ayat 4 sampai 6 dikatakan oleh Daud kepada Tuhan bahwa, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Salah, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti." Nah, Daud bertanya kepada Tuhan, sampai kapan usia Daud? Ya, di sini Daud berkata bahwa sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Apa itu telempap? Telempap itu setapak tangan atau sejengkal saja. Ya, usia kita di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, kita akan merasakan kehampaan kalau kita tidak melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan supaya hidup kita tidak hampa. Banyak hal yang bisa kita tabur supaya hidup kita tidak sia-sia. Ya, di sini dikatakan bahwa ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia, ya, menimbun hingga tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Apa sih yang bisa kita timbun? Apa sih yang bisa kita pertahankan sekarang? Yang kita harus kita lakukan adalah lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Ya, buat adik-adik semuanya, kalau engkau ada di rumah, engkau sedang mengerjakan banyak tugas mungkin, percayalah, itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan, ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya. Dan pastinya bukan hanya tugas kita sendiri atau tanggung jawab kita sendiri, tetapi Tuhan minta saatnya waktunya untuk kita menabur. Apa yang kita tabur? Kita tabur kebaikan. Supaya orang lain menerima kebaikan-kebaikan kita. Tabur damai sejahtera. Tabur sukacita. Tabur kebahagiaan. Supaya orang-orang di sekeliling kita menerima kebaikan kita. Kebahagiaan yang kita tabur. Sukacita yang kita tabur. Jangan kita lemah, jangan kita merasa uring-uringan, aduh udah bosan di rumah, udah capek di rumah, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Buat yang pelajar, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugasmu. Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita juga kerjakan, yaitu permuliakan nama Tuhan. Bagi saudara-saudari yang bekerja, gunakan sebaik-baiknya. Kita percaya apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita, setia mengembalikan perpuluhan, setia memberikan persembahan, setia memberikan hidup kita bagi Tuhan, apa yang kita hasilkan dari Tuhan. Ingat, apa yang kita hasilkan itu adalah dari Tuhan. Dan tabur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita harus memikirkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita berlipat kali ganda. Percayalah,
Itu firman. Kita lihat di sini. Menabur kebaikan, ya. Kemudian apa yang harus kita tabur lagi? Damai sejahtera, sukacita bagi banyak orang. Orang lain, kalau kita menabur kebaikan, orang lain akan merasakan sukacita itu, akan merasakan damai sejahtera. Ya, di sini dikatakan 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini adalah firman Tuhan. Tabur, tabur. Tabur kebaikan itu. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita mungkin secara materi kita tidak ada, kita tidak perlu harus menabur sesuatu yang kita tidak punya. Tetapi kalau memang mau diperjuangkan, silakan. Karena untuk menabur kebaikan. Tetapi kita bisa menabur dengan kita duduk di kaki Tuhan, kita mendoakan orang-orang lain. Kita mendoakan teman-teman kita mendoakan orang tua kita. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan, mengucap syukur. Tabur sukacita itu. Kalau kita ada di tengah-tengah keluarga dengan penuh damai sejahtera, tidak mengeluh walaupun kita tidak bisa keluar, ya, mengucap syukur. Wah, itu adalah taburan yang luar biasa. Orang lain di sekitar kita akan merasakan sukacita. Orang-orang lain yang di sekitar kita akan merasakan damai sejahtera. Ya, dan dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-26 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah, dikatakan dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Hal kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur benih. Benih yang dia tabur di tanah. Lalu pada malam hari di saat ia tidur, ya, dan pada siang hari di saat ia bangun, benih itu sudah mengeluarkan tunas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Di saat kita menabur berkat bagi orang lain. Di saat kita menabur kebaikan bagi orang lain. Di saat kita tidak pernah tahu kapan kita menuai. Kita tidak pernah tahu kapan kita benih itu akan menumbuhkan tunas. Tetapi Tuhan katakan di firman Tuhan, di sini dikatakan, pada saat kita tidur. Ya, kemudian kita bangun, benih itu sudah bertunas. Wow, luar biasa. Nah, tunas itu akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan akhirnya tunas itu menjadi sebuah pohon atau tumbuh-tumbuhan yang akhirnya menghasilkan buah. Menghasilkan bunga. Luar biasa. Tuhan itu dahsyat, ya. Pastinya apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya tidak akan sia-sia. Tabur kebaikan bagi orang lain. Tabur damai sejahtera bagi orang lain. Kalau engkau memiliki sesuatu yang bisa ditabur, tabur agar orang lain bisa menikmati. Dalam keadaan sulit seperti ini, banyak orang yang membutuhkan. Ya, nah, bagaimana kalau saya pelajar? Saya kan tidak bekerja. Wow, ternyata ada kesaksian yang luar biasa dari Kakak Evan. Kakak Evan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Kakak Evan dan Sela, ya, Evan dan Sela menabur benih itu. Dan kita percaya apa yang mereka tabur tidak akan pernah sia-sia. Ya, buat saudara-saudari yang mungkin engkau saat ini sedang bekerja, ya, ada kesaksian yang luar biasa bahwa pekerjaannya diberkati Tuhan. Bayangkan dalam pandemi pekerjaannya diberkati Tuhan. Itu dahsyat. Itulah pemeliharaan Tuhan, ya. Nah, kita sama-sama yuk, kita mau dengarkan kesaksian Evan, ya. Wow, saya saja sangat diberkati. Mari kita dengarkan kesaksiannya. Halo Evan. Halo, Bu Mega. Apa kabar Baik, Bu Evan? Mega. Udah lama kita nggak ketemu ya. Banyak banget Bu Mega, udah Wow. hampir 2 bulan. Iya, hampir 2 bulan selama pandemi. Kita percaya bahwa setiap kita dikasih Tuhan kesehatan, ya. Dan selama pandemi itu juga ternyata kamu punya kesaksian yang luar biasa Evan.
Wah, Evan ini adalah guru sekolah minggu dan juga pelayan di ibadah youth, dan kita percaya kesaksiannya akan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, Evan, coba kamu bersaksi. Apa sih yang kamu alami? Iya, jadi awalnya itu pas lagi mau bayar tryout, lagi minta uang sama mama, mau ke ATM, aku minta uang sama mama buat bayar tryout. Kejadian itu pas lagi di depan ATM, itu hari Sabtu, pas lagi di depan ATM itu tiba-tiba aku lagi ngantri buat nunggu karena ada orang di dalamnya. Tiba-tiba aku lihat di sebelah kanan aku ada orang, udah bapak-bapak, udah tua, dia orang udah lusuh, badannya lusuh, dia makan mie sama air putih. Kukira itu ternyata itu air sama Indomie itu dikasih sama orang yang ada di ruko gitu loh. Ternyata dia aku ngeliatnya sedih banget karena dia bener-bener makan sampai mulutnya ini agak celemotan gitu, sampai tumpah-tumpah saking lahapnya gitu kan. Aku ngeliat, ya ampun Tuhan, karena wabah kayak gini sampai ada orang tuh yang sampai kayak begini banget gitu loh. Yang aku juga susah Tuhan, tapi ternyata di balik kesusahan aku ini masih ada lagi yang lebih susah dari aku gitu loh. Aku cuma mikir kayak gitu karena pas aku minta uang sama mama pas mau ke ATM aja, aku sampai jujur aku sampai agak bersikuku sama mama karena uang mama juga tinggal segitu gitu loh. Akhirnya aku ke ATM, aku mau ambil uang buat bayar TO. Pas aku mau masuk, aku cuma lama di dalam ATM, aku cuma nangis, senderan ke tembok, abis itu keringetan aja badanku, nggak tahu kenapa aku bener-bener terenyuh sama pas ngeliat kejadian kayak gitu loh. Abis itu ya udah aku pulang sambil bawa motor, aku udah ambil uang 50.000-nya aku keep. Akhirnya aku ambil motor, aku jalan pulang ke rumah. Pas di jalan di motor juga aku cuma bisa nangis, cuma bisa mikir gitu loh, Tuhan, kasihan banget orang itu, aku pengen berbuat buat dia gitu loh, tapi aku nggak bisa. Aku sekarang nggak punya uang lebih gitu buat ngasih ke dia karena aku juga masih ada kewajiban gitu kan. Akhirnya nyampe ke rumah aku ya udah itu semua terlewat gitu kan, lewat begitu aja. Dan sampailah aku pada kebesokannya kan, karena hari Minggu kita live stream biasa kan, di ibadah live streaming. Aku dengerin khotbah Pak Mervin, aku bener-bener tiba-tiba pas banget ini sama kejadian yang kemarin gitu loh. Pak Mervin menggiatkan kalau misalnya kita tuh harus berbagi gitu loh. Emang kalau kita berbagi itu harus tunggu kita kaya dulu? Ternyata enggak. Apakah kita berbagi tunggu kita sukses dulu? Ternyata itu enggak gitu loh. Seberapapun apa yang kita punya, kita bisa berbagi sama orang, entah apapun itu. Dan aku berpikir, ya udah Tuhan, aku cuma punya uang 50.000 yang kemarin buat bayar TO, yang dikasih sama mama, itu juga sisa uangnya mama, bener-bener sisa uangnya mama sama papa, karena ya terus saja karena pandemi ini banyak pemasukan yang di-cut gitu dari orang tua. Ya, jadi karena firman yang Pak Mervin bilang pas hari Minggu itu tuh benar-benar ngena di pikiran aku langsung benar-benar, Tuhan, aku harus berbuat ini, aku benar-benar harus berbuat dari apa yang aku punya. Aku gak mau nyusahin orang, tapi aku harus berbuat tapi aku gak ngerti apa gitu yang harus aku perbuat gitu kan. Ya, memang aku harus berbagi, harus memberi, tapi aku gak tahu apa yang harus aku beri juga gitu kan. Akhirnya malam-malam aku memutuskan untuk ya udah aku berdoa aja buat orang itu. Sekarang waktu itu ada doa berantai juga kan, akhirnya karena itu lepas jam doa berantai, tapi aku tetap berdoa gitu kan. Pas kebesokan harinya, pas pagi-pagi, papa tiba-tiba ngomong, Van, ini papa ada sedikit uang dari dari kantor buat uang kuliah kamu, katanya gitu kan. Wah, ada apa ini tiba-tiba kayak gini kan, aku bingung gitu kan. Terus aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin dulu. Oh iya Pak, ini uangnya papa transfer ke kamu ya. Oh ya udah Pak. Dari situ, wah ini kayaknya berbarengan banget kok, tiba-tiba ada aja berkat gitu kan. Dari aku yang niatnya cuma pengen berbagi, aku harus melakukan apa, ternyata Tuhan sediain buat aku gitu loh. Tuhan sediain dana buat aku. Pas Tuhan sediain dana buat aku, ya memang orang tua bilang itu untuk biaya kuliah kamu, untuk biaya pendaftaran kuliah kamu. Tapi Sekarang kamu kelas berapa nih, Van? Kelas 12, aku mau Wah, SMA kelas 12, luar biasa. Iya.
apa namanya, ini biaya kuliah buat kamu daftar karena akhir-akhir ini kamu harus banyak daftar kan. Oke pak. Akhirnya apa namanya, wah uang ini harus aku pakai, nggak boleh sembarangan nih, nggak boleh aku habis-habisin, ambur-amburin, juga nggak boleh aku sia-siain. Ya udah aku mikir, ya udah ini pas banget buat aku ngasih sama orang itu gitu loh. Aku mikir sama orang itu waktu itu. Tapi ternyata pas aku lihat keluar, ternyata banyak juga pemulung-pemulung yang hidupnya di gerobak itu, yang sebelumnya tuh nggak pernah kelihatan, sama nggak pernah terpikirkan sama aku, apa yang nggak pernah aku peduliin. Tiba-tiba pas lihat mereka, tiba-tiba tuh hati tuh geraknya pengen berbagi gitu kan. Akhirnya pas lagi kejadiannya itu kan aku dikasih tahu sama papa pagi-pagi. Pas sore-sorenya mau nganterin mama belanja susunya Geren, susu adik. Pas di jalan itu tiba-tiba aku kepikiran, mah, aku bilang sama mama, mah kita ke pasar dulu yuk, aku mau beli ayam murah-murah aja, aku mau masak sendiri, aku mau kayak yang kayak Om Ervin ceritain, aku mau apa namanya, saat aku masak aku doain masakannya biar itu jadi berkat, aku masukin makanannya pakai doa juga. Aku bilang sama mama kayak gitu. Oh ya udah terserah kamu lah, katanya mama kayak gitu. Apa namanya, kamu kan kemarin dapat uang dari papa, kamu pakai aja. Iya mah, aku mau pakai itu. Ya udah kamu pakai. Akhirnya aku belanja, aku bener-bener belanja sama Sela berdua sampai malam-malam, karena saking niatnya itu udah jam 5 atau udah jam 6 atau jam 7. Kami malam-malam tuh pergi ke pasar yang malam-malam buka. Apa namanya, kami beli sayur, kami beli sawi, kami beli ayam. Malam-malam mama bantuin masak, untuk pagi-pagi kita masukin, kita bungkusin. Ya sesuai dengan apa namanya yang diajarin sama Om Mervin, aku masukin dalam nama Yesus. Oke. Ya udah aku masukin aja. Akhirnya makanan itu jadi malam-malam, besok tinggal dibungkus. Sayurnya kebesokannya aku masak sama Sela kan, dibantu dengan Mbak juga. Akhirnya pagi-pagi udah kami bangun, aku siap-siap tuh, aku udah pagi-pagi aku harus masak nasi mah. Apa namanya, aku harus, Magicom di rumah terlalu kecil, Magicom di rumah isinya cuma buat 1 liter beras doang. Akhirnya aku manfaatin pengalamanku waktu itu camp di youth, untuk masak di dandang. Akhirnya aku masak di dandang, dipraktekin. Akhirnya mama bingung pagi-pagi, jam 5 pagi mama bangun, Van, kamu ngapain kok nasi dimasukin ke dalam apa namanya, panci? Iya mah, ini lagi bikin beras biar banyak, kan Magicom kita kecil. Oh, mama aja nggak bisa masak kayak begitu. Aku bingung. Iya, ini waktu itu pas lagi camp disuruh masaknya kayak begini, nggak ada pakai Magicom. Oke, aku akhirnya masukin nasinya. Akhirnya sekali masak nasi itu 3 sampai 4 liter. Ya udah aku masak. Begitu jam 6 atau jam 7 si Sela bangun. Sel, katanya kamu mau bantuin aku. Iya. Apa namanya, aku ketiduran kak, kecapean tadi malam habis masak. Oh ya udah. Lah, nasi udah jadi kak. Iya, cepet banget. Ini pakai dandang masaknya. Kayak gitu. Oke lah, akhirnya Sela bangun langsung masak sayur sama Mbak, dibantuin Mbak. Akhirnya kami masukin. Sela juga ngomong setiap kali kami masukin, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi kami imani apa namanya, kalau kita tuh bener-bener ngasih dari hati kita gitu loh. Begitu tulus, sampai begitu gitu ya? Tulus, begitu sampai ke mereka itu jadi berkat buat mereka gitu loh. Bukan sembarangan kita mau ngasih aja gitu. Betul. Spiritnya beda pasti. Akhirnya sampailah kami waktu itu jam 11 siang, aku belum selesai mandi, papa udah Van, ayo cepet. Nanti orang-orang itu udah pada kelaparan. Oh, oke. Ternyata saat aku ngerjain hal-hal kayak gini tuh bikin orang tuaku juga jadi semangat buat berbagi gitu loh. Luar biasa. Akhirnya kami naik mobil lah, kami muterin sepanjang Kalimalang kan, dari Sekolah Darul Putra Advent sampai ke Pondok Kelapa gitu, kami muter lagi. Di situ juga kami juga melihat memang ada 1-2 orang juga yang berbagi sama seperti kami kan. Tapi itu nggak buat orang-orang yang butuh makanan itu apa namanya, tetap aja ada orang-orang yang butuh makanan seperti itu kan. Akhirnya satu kali aku paling terenyuh saat aku ngelihat ternyata di bawah jembatan tol Kalimalang itu ada orang yang tinggal di situ gitu loh. Aku nggak pernah terpikir gitu loh, aku bisa menjangkau mereka gitu loh. Aku
tiba-tiba mereka ternyata hidup di kolong jembatan itu, mereka bikin rumah di situ, cuma beralaskan karpet bersama keluarganya di situ. Tuhan, ternyata Tuhan ngasih aku itu buat biar aku tuh bisa kenal juga sama mereka gitu loh, aku bisa tahu mereka susah mereka seperti apa gitu loh. Begitu aku lihat mereka cuma bilang makasih ya Dek, alhamdulillah, dia bilang kayak gitu. Iya Pak, Tuhan berkati ya Pak. Ya, terus dia bilang iya Dek, alhamdulillah, makasih banget ya Dek. Satu kali juga kami ngasih ke pemulung, begitu mereka dapat makanannya, ini ya Pak, makan Pak, mereka langsung duduk dan benar-benar mereka makan di situ langsung. Berarti kan mereka benar-benar sangat butuh makanan itu gitu loh. Akhirnya kami sampailah ke ujung galaksi. Di situ juga ternyata aku juga baru tahu ternyata di sepanjang Bekasi ini masih ada juga maksudnya orang-orang tuh yang hidupnya nggak seberuntung kita gitu. Kita masih tinggal di rumah, mereka harus berempat tinggal di satu gerobak. Itu aku bingung gimana caranya mereka berempat itu tinggal dalam satu gerobak. Itu yang bikin aku makin terenyuh sama mereka gitu loh. Ya walaupun ya kami cuma bisa memberikan apa yang aku bisa, apa yang kami punya, tapi di situ aku belajar gitu loh. Kalau misalnya dari kita berbagi, ternyata banyak orang yang disenangkan gitu loh. Amen. Banyak orang juga yang bisa mendapat berkat yang sama buat dari kita juga gitu loh. Dan aku juga sesuai dengan firman yang dibilang sama Pak Mervin, kalau kita berbagi dengan orang, berkat itu yang mengalir untuk kita gitu loh. Entah dari mana itu, aku bukan berarti untuk mengharapkan berkat itu datang, tapi saat kita berbagi buat orang, berkat itu turun buat aku gitu loh. Berkat apapun itu yang aku rasain langsung dari situ adalah apa? Berkat kesatuan. Papa mama semangat, aku sama Sela sama-sama berbagi di situ, berkat kesatuan ada. Terus berkat kesehatan buat kita juga, walaupun aku ngasihin secara langsung ternyata aku tetap sehat, nggak kenapa-napa, nggak terpapar. Ya itu juga termasuk berkat Tuhan. Ya, dan aku sampai pulang ke rumah gitu kan, wow, lega gitu rasanya bisa berbagi dan ketagihan. Jadi aku pengennya memberi. Ya walaupun sekedar cuma di pikiran aja gitu kan, tapi otak itu tuh pengennya memberi aja. Puji Tuhan. Nah dari situ, dari hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil ya mungkin menurut orang-orang itu hal-hal kecil, tapi dari situ kita belajar gitu loh. Kalau misalnya berbagi itu penting. Berbagi nggak harus tentang uang kita, harta kita, tapi berbagi itu bisa dari kasihnya kita. Kasih yang Tuhan beri ke kita bagikan ke orang lain. Berbagi juga nggak terus kita harus udah sukses, kita harus udah punya harta. Aku berbagi dari apa yang aku punya doang, rasanya tuh senang banget gitu loh. Puji Tuhan. Gitu sih Bu Mega. Luar biasa kesaksian kamu, Evan. Wah, adik kamu sekarang kelas 10 SMA, kelas 1 SMA. Anak-anak SMA ya, luar biasa loh. Dahsyat Tuhan pakai bisa berbagi dengan segala keterbatasan ya Evan ya. Sebenarnya dana itu untuk kamu kuliah, tetapi kamu bagikan untuk orang yang membutuhkan. Kita percaya bahwa apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Walaupun kamu tidak mengharapkan itu, tapi itu sudah janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan bagianmu. Ya, di saat kamu kuliah pasti dananya Tuhan sudah siapkan. Amin. Tetap semangat ya, terus melayani, karena apa yang kamu lakukan itu adalah pelayanan, Evan. Amin. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati Evan. God bless you. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa bukan? Wow, saya saja sangat diberkati. Terima kasih buat Evan, terima kasih buat Sela ya. Apa yang kalian lakukan itu sangat memberkati kami semua. Ya, di sini dikatakan bahwa menabur itu membutuhkan pengorbanan. Menabur itu membutuhkan kasih Kristus di dalam hati kita. Ada Roh Kudus yang bekerja, peka kepada suara Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu, adik-adik dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melekat kepada Tuhan. Ya, kita melekat kepada Tuhan. Kalau ada doa ya berantai, ayo kita gabung sama-sama berdoa. Ikut doa berantai bersama orang tua kita dan saudara-saudariku yang terkasih. Kami tahu pastinya engkau sibuk bekerja ya, mungkin menerima pesanan-pesanan yang berjualan dan lain sebagainya. Tetapi luangkan waktu untuk kita duduk di kaki Tuhan. Ikuti doa berantai.
ikuti doa berantai, ambil kesempatan itu. Percayalah, di situ Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Di situ Tuhan akan berbicara kepada kalian. Ya, di saat Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan memberikan kita kepekaan. Di situ rencana Tuhan jadi atas hidup kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah sendiri. Ada Tuhan menyertai kita. Masa depanmu, hai pelajar-pelajar, ada di tangan Tuhan. Engkau akan menjadi pelajar yang luar biasa, menjadi berkat, menjadi siswa yang atau siswi yang berprestasi. Engkau yang saat ini sedang bekerja ya, mahasiswa. Kita percaya bahwa kalian akan menjadi orang-orang yang diberkati. Apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Masa depan kalian tidak akan pernah suram. Jangan pernah tertipu dengan kata-kata orang-orang dunia. Wah, seakan-akan kita hidupnya sia-sia, seakan-akan masa depan kita suram ya. Mungkin engkau yang merasa seakan-akan tidak berarti. Oh tidak. Kalau kita ada di dalam Tuhan, hidup kita berarti. Kalau kita pekakan suara Tuhan, hidup kita pasti bisa menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan. Biarlah anak muda-mudi ini Tuhan, anak-anak pelajar, anak-anak kaum muda, kami percaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang permuliakan nama Tuhan. Hidupnya, waktunya dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu jadi dalam nama Yesus. Jamah hati mereka Tuhan untuk tetap setia berdoa, untuk tetap setia mengikuti doa Jumat juga Tuhan. Apapun yang kami tampilkan melalui pelayanan live streaming atau online, mereka tetap mengikuti dengan setia. Mereka tetap melekat kepada Tuhan. Kami percaya itu jadi atas hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ya. God bless you.